Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada siang hari ini ya, kita masih diberikan nikmat sehat, sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Saudara-saudaraku, beberapa hari ini kita sedang dihidangkan ya satu berita. Berita yang pertama adalah soal harga beras yang naik ya. Kemudian tentu saja sambungannya dengan para komen-komen dari para pejabat kita ya. Kemudian juga yang lebih hangat lagi adalah berita tentang penangkapan ya, atau ditetapkannya ya sebagai tersangka Menteri Pertanian kita ya, Syahrul Yassin Limpo ya. Dan ini menambah panjang ya dari daftar para koruptor ya dari berbagai kementerian ya. Nah, yang ingin saya soroti adalah soal pertanian ini gitu ya. Karena saya ini bapak saya ini guru ya, tapi sekaligus juga menjadi petani gitu ya. Dan ya sedikit banyak saya mengalami ikut terlibat di bidang pertanian ya, sekedar mengamati gitu ya. Dan dulu juga waktu saya S1 itu adalah era di mana pertanian kita ini paling maju, jadi era Soeharto, dengan tercapainya apa yang sering disebut sebagai swasembada beras ya, bukan pangan ya, tapi beras ya. Jadi karena kita ini kan kebutuhan beras itu sedemikian tinggi, dan waktu di era Soeharto maka produksi beras itu benar-benar digenjot ya. Itu sangat terkenal sekali dengan adanya varietas utama tahan wereng gitu ya, VUTW gitu ya. Baik ya, jadi untuk kali ini saya ingin menyoroti tentang ya, melanjutkan ya tentang bahasan kita tentang betapa tidak tertariknya para remaja kita di bidang pertanian atau bekerja di bidang pertanian. Dan suatu saat ini saya mencoba mencari-cari literatur ya berkenaan sebenarnya profesi petani itu dalam konteks Islam seperti apa sih gitu ya. Dan alhamdulillah ya, saya mendapatkan satu tulisan ya, dan ternyata ya agak kaget juga saya gitu ya, bahwa di dalam Islam itu ada 3 profesi yang paling dikenal ya. Jadi ada 3 profesi yang disebutkan oleh Imam Al-Mawardi ya. Dia berkata bahwa pokok mata pencaharian tersebut adalah bercocok tanam ya, atau pertanian, perdagangan dan pembuatan suatu barang ya, ini di industri ya. Nah, para ulama ini juga berselisih ya tentang 3 bidang ini ya, ketika profesi ini ya, manakah yang paling baik gitu ya. Nah, kalau kita merujuk pada satu mazhab ya, di Islam ini kan ada 4 mazhab yang populer ya, ada mazhab Hanafi, Maliki ya, Hambali, dan yang sangat populer di negara Indonesia adalah mazhab Asy-Syafi'i ya. Nah, menurut mazhab Asy-Syafi'i ya, berpendapat bahwa pertanian ini adalah yang paling baik ya. Dan menurut
Imam Al-Marwazi dan Imam Al-Nawawi, ya, kenapa pertanian ini atau bercocok tanam ini merupakan profesi yang terbaik, karena ada 3 alasan, ya. Jadi alasan yang pertama, ya, bercocok tanam itu adalah hasil usaha tangan sendiri, ya. Jadi dalam Sahih Al-Bukhari, ya, dari Mikdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik dari orang yang memakan dari hasil usahanya, ya. Dan adalah Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil tangannya sendiri. Jadi ini dijadikan sebagai dasar, ya, bahwa profesi petani, ya, cocok tanam itu merupakan profesi terbaik dan paling utama, ya, karena merupakan hasil pekerjaan tangan sendiri, ya. Kemudian yang kedua, ya, alasan yang kedua itu karena bercocok tanam ini memberi manfaat yang luas, ya, bagi kaum muslimin, bahkan juga tidak hanya pada orang tetapi juga pada binatang, gitu, ya. Satu keterangan, ya, dari Jabir radhiyallahu anhu, ya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang muslim menanam tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman tersebut bagi penanamnya menjadi sedekah, apa yang dicuri dari tanamannya tersebut bagi penanamnya menjadi sedekah, dan tidaklah seorang merampas tanamannya melainkan bagi penanamnya menjadi sedekah. Hadis riwayat Muslim, ya. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain, ya, Imam Muslim lain menyebutkan bahwa tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian memakan tanaman itu manusia, binatang, dan burung, melainkan bagi penanamnya menjadi sedekah hingga hari kiamat, ya. Jadi itulah keistimewaan profesi kita atau profesi di bidang pertanian ini, ya, sehingga dianggap sebagai profesi yang paling mulia, yang terbaik, ya, oleh Imam tadi, ya, Imam Nawawi, gitu, ya. Nah, kemudian alasan yang ketiga, ya, alasan yang terakhir, bahwa kenapa bercocok tanam ini merupakan profesi yang mulia, gitu, ya. Itu karena bercocok tanam itu lebih dekat dengan tawakal. Jadi ketika seseorang itu menanam tanaman, maka sesungguhnya dia tidaklah berkuasa atas sebiji benih yang dia semaikan untuk tumbuh, ya. Dia juga tidak berkuasa untuk menumbuhkan dan mengembangkan, ya, menjadi tanaman, ya. Tidaklah dia berkuasa membungakan dan membuahkan tanaman tersebut, ya. Tumbuhnya biji, pertumbuhan tanaman, munculnya bunga dan buah, pematangan hasil tanaman, itu semua berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sinilah nampak nilai tawakal dari seorang yang bercocok tanam, ya. Sedangkan Abu Yahya Zakaria Al-Ansori Asy-Syafi'i menambahkan, seutama-utamanya mata pencaharian adalah bercocok tanam, ya, karena lebih dekat dengan sikap tawakal, ya. Bercocok tanam juga memberikan manfaat yang umum bagi semua makhluk, dan secara umum manusia butuh dari hasil pertanian. Jadi Az-Zarkasi berkata bahwa semua orang memerhatikan makanan karena tidak ada yang tidak butuh kepada hasil bercocok tanam atau makan, dan tidaklah kehidupan tegak tanpa adanya makanan, gitu, ya. Kemudian menurut sejarah Islam, setelah Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, Baginda telah menggalakkan usaha pertanian agar ditingkatkan, ya. Bumi Madinah ketika itu sebenarnya subur, perlu diusahakan dengan lebih giat, ya. Dalam hubungan ini kaum muhajirin yang berhijrah bersama Baginda, ya, dianjurkan supaya bekerja sama dengan kaum Ansor, yaitu berasal Madinah, untuk usaha-usaha
pertanian. Jadi itulah beberapa hal yang menjadikan bahwa profesi pertanian ini sesungguhnya adalah profesi yang mulia gitu ya. Dan ini mungkin tambahan dari saya gitu ya. Kalau kita melihat profesi perdagangan ya, perniagaan gitu ya, banyak hal-hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Karena di sana peluang-peluang tentang takaran dan macam-macam itu ada ya. Dan saya melihat memang juga peluang untuk kejahatan di bidang pertanian itu agak sangat sedikit ya, dalam konteks menjadi petani ya, bukan menjadi menteri pertanian, itu beda ya. Jadi konteks menjadi petani gitu ya, sehingga saya selalu mengatakan sepertinya apa yang kita makan itu kalau dari hasil pertanian itu ya boleh dikata itu hampir 100% itu halal lah, jaminan halalnya itu lebih terjaga gitu ya. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa profesi pertanian ini menjadi profesi yang mulia, dan mudah-mudahan dengan kemuliaannya ini bisa membangkitkan, bisa menjadi spirit ya untuk generasi muda, untuk para remaja, untuk mau ya terjun di bidang pertanian ya. Karena tentu saja dukungan dari pemerintah sangat diperlukan ya, karena memang terakhir-terakhir ini betul-betul bidang pertanian ini kurang mendapat perhatian ya. Jadi tetaplah bangga menjadi petani meskipun saat ini kurang diperhatikan ya, karena ternyata secara Islam menjadi petani adalah profesi yang paling mulia. Sekian, salam sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.